Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu ma'assalami ala sayyidina nabiyil mab'uthu wa huwal mustafa. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik asatidz dan ustadzat sekalian, alhamdulillah di pekan ini, Ahad ini, Sabtu ini ya, mohon maaf di akhir pekan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan yang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Kita bertawasul dengan ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Semoga itu menjadi sebab kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita, pada pribadi kita, pada keluarga kita, pada lembaga kita, pada pemerintahan kita, negara, dan seterusnya. Kita beranjak ke tafsir surat Abasa. Setelah membagi rangkuman dari tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili tentang surat Abasa. Memang surat Abasa ini adalah surat Makkiyah ya. Jadi ceritanya Rasulullah SAW kedatangan tamu dari para beberapa petinggi Quraisy saat itu. Pertemuannya itu sebenarnya untuk cuma nyari tahu aja, mereka tuh bukan untuk belajar, bukan untuk dalam rangka menyucikan diri, bukan dalam rangka kesungguhan gitu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam rangka pengen tahu aja. Nah, ketika menjamu tamu, ketika menjamu para tamu, datanglah Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kafif atau yang tunanetra ya, yang tidak bisa melihat. Dengan uzurnya beliau karena nggak tahu di samping Rasulullah itu sedang ada tamu, maka beliau tiba-tiba bertanya, gitu kan, meminta bagaimana caranya saya mensucikan diri. Maka Rasulullah SAW sedikit ada ketidaksukaan atas sikap Abdullah bin Umi Maktum saat itu dalam kondisi itu. Baik, di sini diceritakan seperti itu dan ini bukan berarti mengurangi kesempurnaan sifat Rasulullah SAW. Kita sama-sama suami mencintai istrinya, tapi kan kalau ada sedikit kesalahan, ada tuh di wajah ekspresi yang kurang enak, pasti kan. Kemudian ibu kepada anaknya kalau ada kesal sedikit pasti memasang ekspresi nggak senyum tentu kan. Kemudian guru kepada murid dan seterusnya. Itu hal yang manusiawi, tidak mengurangi kesempurnaan Rasulullah. Sebagaimana tadi saya cek di referensi lain, ini ada buku Muhammad Al-Insanul Kamil, karya kakek gurunya ya, Sayyid Ahmad Alwi Al-Maki Al-Maliki. Saya dapat dari putranya beliau, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi bukan mengurangi kesempurnaan sifat Rasulullah SAW. Pun di sisi lain itu bentuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harus sama memperlakukan antara kepada orang yang berkedudukan penting di masyarakat dengan orang yang tidak berkedudukan penting di masyarakat. Dalam hal ini Abdullah bin Umi Maktum. Karena pada saat itu Rasulullah berharap dengan kedatangan para petinggi Quraisy itu mereka mau masuk Islam gitu. Mereka pada mau masuk Islam. Makanya Rasulullah semangat banget menerima para tokoh tersebut. Nah, judulnya di bagian ayat 1 sampai 10 ini adalah Al-Musawah fil Islam. Al-Musawah fil Islam itu artinya apa? Kesamaan atau kesamaan hak ya, kesetaraan dalam Islam ya, atau human right ya, human right dalam Islam, pemberlakuan yang sama dalam Islam. Baik, itu asbabun nuzul. Yang tadi saya ceritakan itu adalah asbabun nuzul. Intisari dari ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Hakim dari Aisyah. Ini turun pada Abdullah bin Umi Maktum al-a'ma yang tidak melihat, atau Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah
Faja'ala yaqul, lalu dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasulullah, tunjuki aku atau ceramahi aku." Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu di samping Rasulullah, rajulun min uzama'il musyrikin, ada seorang laki-laki dari para petinggi Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap, ja'ala itu yu'ridu anhu, Rasulullah memalingkan muka darinya. Wa yaqbalu 'alal akhar, kemudian justru menghadapkan wajah kepada laki-laki Quraisy tadi. Fayaqulu lahu atara bima aqulu ba'san, ya. Fayaqulu la, ya kan. Apakah kau lalu Rasulullah bilang kepada orang Quraisy itu, gimana? Apa yang saya bilang ada masalah nggak? Kemudian si orang Quraisynya bilang, enggak ada masalah. Lalu turunlah ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu syarah singkat dari hadis ini ya. Kemudian ke bawah langsung ke mufradatnya Ustaz. Ya, kita bahas mufradatnya ya, perlahan insyaallah. Abasa ay qattaba wajhahu. Artinya memesemkan wajahnya, ya, itu abasa. Kemudian tawalla. Apa itu tawalla? Tawalla itu a'rada, artinya itu memalingkan. Anja'ahul a'ma. Anja'ahu, ketika datang kepadanya al-a'ma. A'ma di sini siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Semua sahabat, semua ulama bersepakat yang datang ini adalah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana beliau ini salah satu muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika subuh itu ada dua yang azan itu. Azan Bilal itu azan kedua, tanda masuk salat subuh. Azan Abdullah bin Ummi Maktum itu azan awal, supaya orang bersiap-siap menuju salat subuh. Wa ma yudrika, ada yang terpotong di situ. Ayyu syai'in yu'allimuka wa yu'arrifuka hal hadzal a'ma. Hal apa ya yang menginformasikan kepadamu atau mengenalkan kepadamu kondisi si a'ma ini. La'allahu yazakka, bisa jadi si yang buta ini yazakka, dia yazakka itu artinya apa? Yatatahharu minadz-dzunub, berupaya mensucikan diri dari dosa. Au yadzakkaru, atau yata'azza. Yadzakkaru di sini bukan berzikir ya, tetapi yata'azza. Yata'azza itu mencari mau'izah, mencari nasihat. Ya. Fatanfa'ahu dzikra. Selanjutnya di bawah ada istaghna. Istaghna itu artinya enggak butuh ya. Ini kan mensifati orang Quraisy yang datang tadi yang enggak butuh apapun nasihat dari Rasulullah. Istaghna. Kemudian di bawahnya lagi terlalu jauh. Oke, istaghna. Kemudian apa? Tasadda. Apa itu tasadda? Tasadda ini taqbalu wa ta'ridu. Apa namanya? Menghadap lalu memalingkan muka. Itu namanya tasadda. Itu mungkin wa huwa yakhsha. Apa itu yakhsha? Yakhsha itu yakhafullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talaha, apa itu talaha? Tatasyaqal, pura-pura sibuk. Itu arti mufradat dari 10 ayat ini. Adapun tafsirnya apa saja? Nomor 1, kata Syekh Muhammad Suhaili, al-ayah itabun minallahi ta'ala li nabiyhi fi i'radihi, ya, wa tawlihi an Abdullah bin Ummi Maktum. Ini adalah bukan teguran berarti salah 100%, tetapi Allah mengingatkan, aitabu minallah, bentuk mengingatkan dari Allah li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi i'radihi, atas sikap memalingkan muka, wa taulihi, dan memalingkan muka juga dari siapa? Dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ini adalah bentuk pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan semata-mata kesalahan Rasulullah, ya kan? Karena uzru ibni Ummi Maktum, karena
ada uzur yang dialami oleh Abdullah bin Umi Maktum, ya. Kenapa? Annahu, sesungguhnya Abdullah bin Umi Maktum itu lam yakun aliman. Dia tidak tahu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masyghulun bi ghairihi. Sesungguhnya Nabi pada saat itu sedang ada urusan dengan yang lainnya. Jadi di sisi lain Abdullah bin Umi Maktum tidak salah karena beliau ya buta dan nggak tahu bahwasanya Rasulullah sedang ada urusan. Di sudut lain Rasulullah juga nggak sepenuhnya salah karena Abdullah bin Umi Maktum tidak nanya dulu gitu kan sebelum minta nasihat apakah Rasulullah sedang kosong atau enggak gitu. Ini hal mengajarkan kepada kita harus bijak dalam menyikapi sebuah persoalan, melihat dari berbagai sudut, ya, apalagi dalam masalah hukum ya, menentukan siapa yang salah, siapa yang harus kena had atau enggak. Nah, itu harus benar-benar dengan kelengkapan bukti ya. Bahkan masalah zina itu harus saksinya itu harus 4 laki-laki yang adil. Kemudian orang yang menuduh berzina tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan justru bisa kena cambuk atau dengan istilah lain had qazaf ya, telah menuduh orang lain. Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita tentang kebijakan dalam melihat sebuah permasalahan. Al-ayah dalilun wadihun ala wujubil musawah fil Islam. Ini jelas sekali al-ayah, ayat ini dalilun sebagai dalil atau argumen wadihun yang jelas ala wujubil musawah kepada wajibnya keadilan atau kesetaraan fil islami dalam Islam. Nah ini juga pesannya mungkin ibu, ustadz, ustazah, seorang orang tua memandang satu anak dengan yang lainnya, pasti hati kita tuh ada kecenderungan gitu. Hati kita ke anak pertama dengan hati kita ke anak kedua, pasti ada sedikit beda. Pasti itu, tidak bisa dipungkiri. Allah mengatakan itu kok di dalam ayatnya dalam surat An-Nisa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kau nggak bakalan bisa adil dalam ranah hati ya, dalam ranah hati tidak bisa. Tetapi yang menjadi harus adil dalam ranah hak dan kewajiban. Nah, di sini ada memang kecenderungan, misalkan guru lebih suka kepada salah satu murid karena perilaku dan seterusnya. Tapi jangan sampai ditunjukkan gitu. Jangan sampai ditunjukkan yang membuat tersinggung. Maka ditahan. Nah, di sini juga pelajarannya gitu. Siapapun harus diperlakukan sama secara akhlak. Ya, selama mereka dalam koridor kebaikan ya, nggak melampaui batas kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, kaitannya ini tuh musawah fil Islam itu dalam ranah kebijakan. Nanti jangan sampai gara-gara kerabat, kemudian ketika kita pemegang keputusan, maka jadi condong. Tidak, dalam Islam harus menunaikan keadilan kepada yang berhaknya. Ini pesan dalilun wadihun ala wujubil musawah fil Islam. 1400 tahun yang lalu, Islam telah menghapus stratifikasi sosial, level-levelan kehidupan dalam sosial. Di mana agama lain, mohon maaf sampai sekarang, masih mengenal kasta di dalam agamanya. Sementara dalam Islam telah dihapuskan itu semua. Kemudian yang ketiga, aradallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki juhdu nabiyhi, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ru'asai Quraisy. Ya. Allah menyediakan atau memberikan fasilitas kepada kesungguhan Nabi dalam mendakwahi para petinggi Quraisy. Meskipun wahum fil haqiqah, meskipun mereka fil haqiqah pada dasarnya la yu'minu, tidak akan beriman, ya. Wa kafahum, dan cukup kepada mereka bima ballaghahum bihi min da'watihi ila tauhid. Cukup kepada kafir Quraisy ma ballaghahum, apa yang telah Rasul sampaikan kepada mereka
min da'watihi dalam dakwahnya ila tauhidi kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya eh, Allah tahu orang Quraisy ini tidak akan beriman yang datang kepada Nabi. Cukuplah seala kadarnya mendakwahi mereka, toh nanti juga tidak beriman kalau yang ini mah. Tetapi kesungguhan ini tetap Allah hargai, taufir, berikan fasilitas atau penghargaan atas upaya Rasulullah SAW menyampaikan ajarannya. Oke, itu mungkin 3 poin utama dari 10 ayat dari awal surat Abasa. Ya, 10 ayat pertama dari surat Abasa. Tentu ini hanya pembuka dari salah satu tafsir tentang makna umum rangkuman dari 10 ayat pertama di surat Abasa ini.